Ya pemirsa, kembali lagi di malam ini di talk show, dan saya juga bersama orang-orang hebat yang pastinya ada Bapak Mahfud, ada Bapak Indra, Bapak Don, dan juga Bapak Dedi. Saya masih ke Pak Indra nih Pak. Tadi kita belum sempat Anda menjawab ya. Bagaimana menumbuhkan investasi dan juga ekonomi di Indonesia khususnya di Aceh nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Ana dan kawan-kawan sekalian. Rilis Bapeda kemarin kita tahu semua bahwa Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera. Termiskin di Sumatera. Baik. Investasi di Aceh hanya 600 triliun. Kita bandingkan ya dengan Sumatera Barat 1.600 dan Jawa Timur sudah 2.700 triliun. Ini sangat mengkhawatirkan kita di Aceh. Walau apa kata Pak Mahfud tadi dan Pak Muzakir, memang sedang stagnan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih parah di Aceh lagi. Kita tahu bahwa daya beli masyarakat sangat lemah. Kita lihat tadi Mbak tadi sampaikan bahwa ada di mall-mall swalayan laku itu hanya tanggal muda. Kami cek tanggal 1-2 berarti hanya ke ASN atau pegawai negeri. Ekonomi sangat stuck di Aceh. Pengusaha, maaf cakap, banyak yang gulung tikar. Banyak yang sudah bertahan saja sebagai daya tahan konsumtifnya. Kalau untuk baju sudah sabar, nggak beli dulu lah. Yang penting ada beras dan sembako. Ini yang utamakan. Jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi ini? Yang pertama, apa yang kata Pak Don tadi atau Pak Muzakir sama Pak Mahfud, pemerintah harus pro investasi. Karena pemerintah punya tangannya sampai ke kecil, camat, bupati. Harus pro investasi, juga masyarakat harus pro terhadap investasi. Kalau investasi masuk, kalau Aceh sekarang cuma 600 triliun. Paling rendah di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi APBA kita besar. APBA kita 17 triliun dibandingkan APBA Jawa Timur hanya 13 triliun. Tapi pertumbuhan investasinya mencapai 2.600 triliun. Ini yang mengkhawatirkan. Berarti ada yang salah di sini. Iya, betul. Kemarin rilis Bapeda kita termiskin di Sumatera nomor 1, kalau Indonesia nomor 4 termiskin. Dengan APBA yang sangat besar. Ini ada yang salah urus di tatanan apa yang kata Pak Muzakir tadi, tatanan pemerintah. Jadi harus pemerintah bersama pengusaha melakukan kolaborasi yang manis ya. Jadi kalau udah ada kolaborasi yang manis antara pengusaha dan pemerintah, baru tumbuh ekonomi. Apakah dengan dana APBN yang luar biasa banyak sekali, APBA maaf untuk Aceh sendiri yang luar biasa banyak, ini tidak disalurkan sebagaimana mestinya Pak? Salah satu itu tidak efektif dan efisien. Tetapi bukan hanya kita terpaku juga pada dana APBA, tetapi untuk membangun sebuah daerah itu investasi yang harus diutamakan juga. Kami di Kadin dulu sudah membuat bagaimana Aceh daerah ujung yang wisata kita mati. Jadi di provinsi Aceh ini kita ujung, tapi wisata kita mati. Apa terjadi dengan ekonomi kita? Maka bagaimana Aceh ini kita jadikan kawasan tengah. Baik. Dulu kita sudah buka penerbangan langsung ke Kuala Lumpur lewat IMTGT lebih mudah, ke Penang. Bagaimana Aceh ini kita buka lagi penerbangan ke India, ke Singapura dan lain-lain, menjadi Aceh kawasan tengah. Betul. Jadi baru ekonominya agak tumbuh sini. Mungkin dengan pemerintahan baru ke depan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai kecamatan berkolaborasi yang manis dengan pengusaha, dengan pedagang, dengan seluruh komponen masyarakat dunia usaha. Mari kita buang apa yang istilah kata orang Aceh, Bro Aka itu tentang investasi. Artinya ini sekarang kita mencari investasi dulu ya, yang mau menginvestasikan di Aceh ya Pak ya. Baik, nah pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Widianto Saputro, ini selaku BPN Prabowo Sandi. Betul, kita langsung terhubung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bapak Widianto Saputro. Ya, halo Bapak. Selamat malam Bapak. Halo. Iya, halo Bapak Widianto Saputro, selamat malam. Halo Bapak, apa kabar Pak Widianto? Ya, masih kita tunggu ya sambungan dari Bapak Widianto Saputro ini di Jakarta Pusat ya. Ya, halo Bapak Widianto. Ya, mungkin bisa dicoba kembali. Baik. Nah,
Kita masih menunggu ya sambungan telepon dengan Bapak Widianto Saputro, ini Badan Pengusaha Pemenangan Nasional. Oke, baik. Nah, kita sambil menunggu, saya ingin bertanya lagi ke Bapak Mahfud, Pak. Ini tadi sudah Aliansi Pengusaha Nasional. Nah, kemudian kita melihat ada di Aceh sendiri, di Indonesia sendiri ada 3 permasalahan. Apa yang akan diproduksi? 1. Kemudian bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang dan jasa ini diproduksi. Nah, sebenarnya apakah ketiga permasalahan ini sudah terjawab atau bagaimana, Pak? Untuk Indonesia? Iya, menjawab pertanyaan itu saya pikir dengan pertumbuhan ekonomi kita ya cuma hanya di angka, kalau pemerintah sekarang itu ngeklaimnya di 5,7 ya. Sebenarnya kalau menurut hasil dari survei yang dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, padahal pertumbuhan kita itu di bawah angka 5. Pertumbuhan di bawah angka 5? Pertumbuhannya di bawah angka 5, tapi oke lah kita menggunakan data yang dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang di 5,17% yang mereka klaim gitu. Nah, ketika cuma angkanya di 5,17% dan jumlah pengusaha yang sangat sedikit, pengusaha di Indonesia itu cuma 3,2. Pengusaha 3,2. 3,2. Sangat sedikit jadi jumlah pengusaha di Indonesia. Makanya kenapa Bang Sandiaga itu selalu ngomongin tentang bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Ketika jumlah pengusahanya banyak, soko guru pondok krak ekonomi nasional itu akan naik. Ini persoalan. Makanya pertumbuhan yang paling ideal untuk sebuah negara itu jumlah pengusahanya itu harus ada di 12%. 12% ya. 12%. Baik. Kita tahan dulu, Pak Mahfud. Kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Widianto Saputro. Ya, halo, selamat malam Bapak Widianto Saputro, silakan. Halo, selamat malam. Iya, halo. Selamat malam Bapak. Bapak sudah terhubung dengan Aceh TV, Bapak? Iya, ini sepertinya nih ada masalah nih di jaringan telepon ya, tapi nggak apa-apa, kita masih menunggu ya. Nah, Pak Mahfud, ini sebenarnya kalau mungkin ke Pak Don ya kalian lebih cocok nih Pak. Di masalah pokok ekonomi dalam sudut pandang aliran ekonomi klasik dan ekonomi modern seperti apa? Kalau di kita, mungkin kita bisa lihat pada Aceh sendiri ya Pak ya, daya beli, kemudian dari pedagangnya juga yang masih menjadi permasalahan. Nah, ini masalah dalam sudut pandang ekonomi klasik ini seperti apa? Kalau klasik itu lebih tradisional dia mungkin kan, tapi nggak ada masalah dia. Di negara-negara maju juga dia ada ekonomi tradisional tetap, klasik ini tetap dikembangkan, modern juga. Malahan kalau di Indonesia itu lebih banyak modern, kita sok-sok modern kayak kebanyakan mall. Tapi di negara-negara maju kalau kita lihat di kota-kota besar itu hanya sebagian aja yang punya mall, nggak terlalu banyak. Kalau di kita ini kan nggak bisa kita hitung lagi pakai jari. Nah, kalau klasik ini kayak di Australia itu ada satu negara, satu wilayah itu saya lupa. Malahan mereka itu ada menerapkan itu di setiap Sabtu Minggu di pasar itu khusus menjual produk lokal. Tidak ada boleh merek luar dari mereka, itu tidak boleh. Jadi perkembangan lokal ini yang harus kita tingkatkan. Kalau kita di Banda Aceh ini kan, kalau kita bilang mall Sujuya, apa yang mau kita jual di situ? Nggak ada juga Sujuya. Sujuya hanya tempat makan-makan aja dan supermarket. Betul. Jadi kalau di Banda Aceh ini, jadi yang harus kita kembangkan adalah produk-produk lokal ini. Kita juga di pasar-pasar itu, makanya kita menginginkan kepada pemerintah ini, produk lokal ini yang kita jual di pasar juga harus dipromosikan oleh pemerintah, dibantu promosikan. Tapi sebenarnya kita tidak, ya seperti harapan Pak Don, tapi kan kita tidak memiliki wadah tersebut, tidak dimiliki oleh Aceh sendiri. Wadah apa? Seperti misalkan menjual barang-barang yang memang khas dari Aceh, ini kan juga kurang promosinya Pak. Itulah, nah kurang promosi. Waktu itu kita pernah almarhum Pak Mawardi, Bapak Pembangunan Banda Aceh, kita pernah mencanangkan itu program pasar yang khusus menjual produk lokal. Karena kita sayang melihat emak-emak itu setiap hari kalau kita lihat di Banda Aceh, masuk kampung-kampung itu menggendong ayaman. Itu sangat sedih kita melihat. Kami terharu kalau melihat emak-emak itu menggendong ayaman tikar itu keliling. Kalau ada laku, kalau nggak ada laku. Tapi dengan konsep kita terapkan mereka, setiap Sabtu Minggu di depan Masjid Raya, samping Masjid Raya itu kita sediakan tenda.
Jadi seperti gimana kita bilang di pasar kaki lima yang modern. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kita kebanyakan turis dari Malaysia. Kita juga kalau turis dari Malaysia itu selalu ke Penayung beli buah. Ke pasar Aceh juga beli itu rencong dan segala macam mereka. Mereka aja ini yang beli. Ada juga kadang-kadang dari lagi luar itu mereka susah mencari produk Aceh itu, tidak ada satu titik. Nah, makanya kita harapkan ke depan gimana caranya Banda Aceh ini punya pusat kerajinan Aceh di suatu titik. Itu yang kita tanggapannya dari Pak Dedi, Anda kan ini juga mantan ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Aceh ya. Nah, apakah juga mungkin yang dimaksud oleh Pak Don tadi pedagang tradisional seperti souvenir dan juga oleh-oleh misalkan ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pariwisata mungkin Pak Dedi, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita melihat arah kebijakan ekonomi terkait dengan konteks pariwisata, Provinsi Aceh saya rasa sudah cukup baik dalam tingkatan bahwa pemerintah Aceh sudah lebih agresif bagaimana mempromosikan pariwisata Aceh, karena kita punya kekasan bahwa pariwisata kita cenderung lebih religi, kemudian hal yang sebagainya. Nah, kalau melihat dari market pariwisata yang hadir di Aceh, memang kita coba menawarkan pariwisata bernuansa Islami, gitu. Sehingga market kita memang lebih banyak dari Malaysia. Kemudian beberapa negara yang memang tingkat muslimnya sudah cukup baik untuk melakukan perjalanan wisata sampai ke Aceh. Nah, kalau saya lihat souvenir ini memang sekarang sudah mulai banyak dibuat, diproduksi beberapa tempat, masuk kue tradisional juga. Sudah ada beberapa tempat di daerah kawasan Pasar Aceh, kemudian Sapiatun, toko-toko souvenir sudah mulai berkembang. Namun sekali lagi bahwa daya beli daripada wisatawan lokal yang kurang. Kalau wisatawan di luar Indonesia itu cukup bagus daya belinya. Nah, karena wisatawan itu kan bukan hanya dari mancanegara tapi juga wisatawan Nusantara. Baik, jadi sasarannya adalah memang yang pertama wisatawan dari luar negeri ataupun yang pelancong kemari ya Pak ya. Betul. Nah, Pak Dedi, Anda ini yang saya tahu salah satu pemilik salah satu warung kopi yang ada di Banda Aceh. Nah, sebenarnya untuk wisata kulinernya saja nih, usaha kuliner, apakah ini juga sebagai trik Anda untuk ya ini bisa dikatakan dengan daya belinya rendah, tingkat sembako dan segala macam, apakah ini adalah salah satu trik Anda, Pak? Kita coba memberikan nuansa baru dalam sektor kuliner, kearifan lokal yang kita munculkan. Jadi hidangan-hidangan seperti belangko, itu ada juga beberapa kuliner kita, bukan hanya di kuliner yang tradisional seperti restoran-restoran Aceh khusus, tapi kafe-kafe juga sekarang sudah mulai menjual. Iya. Nah, ini adalah trik bagaimana usaha itu seperti dikatakan Pak Indra tadi, kita bertahan aja, survive aja udah alhamdulillah gitu ya. Tapi ini diperlukan kreativitas dari pengusaha tadi. Ini kan terkait juga dengan pariwisata. Karena yang hadir di sana tentunya kita berharap adalah wisatawan yang hadir ke kafe-kafe, ke warung-warung kuliner. Persoalan sekarang ini yang perlu kita kritisi adalah bagaimana menurunkan harga tiket. Kita di ujung, kita di ujung bagaimana orang bisa sering hadir ke Aceh. Kalau sekarang Anda tahu sendiri bahwa harga tiket berapa sekarang. Ya, artinya juga Anda menyalahkan pemerintah sekarang. Dan yang paling murah itu memang wisatawan atau kita bergerak ke Malaysia, ya kan, ataupun orang Malaysia bergerak ke kita. Nah, tapi apakah pada saat kita keluar ke Malaysia kan devisa kita yang keluar? Iya, betul sekali. Gitu loh. Nah, ada janji dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket, sampai hari ini belum turun. Nah, kita berharap sektor pariwisata bahwa ini perlu perhatian khusus. Kenapa sih kita udah di ujung tiba-tiba harus lebih mahal gitu harga tiketnya? Jadi Mbak aja BPKS bikin buka betul-betul manfaat pelabuhan basahnya direvitalisasi atau diaktifkan gitu, Pak Indra kan? Sehingga Pak Indra tadi kita betul-betul berada di tengah secara geografis. Kita dekat ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei dan sebagainya. Tanggapan Anda Pak Indra, apakah sesulit ini memang untuk bertahan Pak di zaman sekarang Pak? Iya. Ini lagi-lagi kita agak-agak sulit sih untuk mengatakan ini kesalahan pemerintah sebenarnya ya Pak ya. Iya, makanya saya tadi bilang bahwa pemerintah harus mendengar aspirasi pengusaha bawah sekali apa yang dibilang Pak Muzakir tadi,
Karena kita kan dikunci nih dengan beberapa kebijakan pusat. Betul. Misalnya e-katalog nasional. Itu dikunci kita. Dulu kita bisa meracik sendiri bronjong. Begitu kita dapat paket dari pemerintah atau kita mau mengantisipasi banjir, kita bisa meracik sendiri besi bronjong itu. Sekarang enggak, e-katalog harus beli di pabrik. Begitu juga yang lain-lainnya, batu bata yang pabrikan. Maka kita berharap kita pengusaha dengan pemerintah Aceh juga kita buat e-katalog lokal kita sendiri untuk memproteksi, membantu pengusaha-pengusaha kita tadi seperti tikar tadi, batu bata dan lain-lain. Makanya kita usul nanti ke pemerintah pusat dan kita pengusaha duduk e-katalog kita merumuskan bersama DPRA e-katalog lokal agar proteksi pengusaha lokal ada. Jadi hadir pemerintah bersama pengusaha, apa kata Pak Mahfud bilang tadi, kalau pengusaha banyak baru negara ini kaya. Baik, pengusaha banyak ya Pak ya. Baik, nah pemirsa, kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Widianto Saputro, BPN Prabowo Sandi. Halo, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Widianto, apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana suasana Jakarta sekarang Pak? Ya, alhamdulillah tadi aktivitas Mas Andi beraktivitas di Jakarta, kegiatan kampanye juga lancar. Posisinya sekarang kita sangat bersemangat menuju 17 April, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Iya. Dan kita juga mengapresiasi sekali nih agenda yang digagas teman-teman ini untuk curhatan para pengusaha ya. Iya, baik. Nah, Pak Widianto, tadi Anda juga duduk dengan Bapak Sandiaga Uno ya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa yang disampaikan ataupun mungkin ada ide-ide khusus atau bagaimana Pak, silakan. Oke. Lebih dari 1.500 kali kunjungan dilakukan oleh Prabowo Sandi selama masa kampanye ya. Kita melihat begitu banyak masukan, aspirasi, keluhan, berbagai kendala yang disampaikan masyarakat, khususnya yang terkait dengan bidang ini adalah di sektor ekonomi ya, baik tentang lapangan kerja yang sulit, kemudian naiknya harga-harga, dua segmen yang kita lihat cukup signifikan terdampak secara langsung itu adalah para pengusaha dan emak-emak urusan belanja dapur yang naik terus dan sebagainya, bapak-bapaknya pusing soal bisnisnya nggak berkembang, nah, kira-kira begitu. Prabowo Sandi berkomitmen ya itu yang kita lihat ya. Prabowo sendiri berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pro investasi, pro bisnis dan pro rakyat. Nah, sebenarnya program sebenarnya Pak, program dari Bapak Sandiaga Uno seperti apa? Apakah bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia? Ini khususnya Pak di Aceh juga nih Pak. Seberapa optimisnya Anda? Oke, secara prinsip tidak ada satu rumus untuk semuanya. Oleh karena itu kita harus mendengarkan secara detail permasalahan di masing-masing wilayah, di masing-masing segmen, sehingga kita bisa memberikan formulasi yang tepat begitu ya. Tetapi secara garis besar, secara guideline, Prabowo Sandi memang berfokus pada penciptaan keadilan dan kemakmuran masyarakat dengan menciptakan iklim ekonomi yang pro investasi, pro bisnis dan pro rakyat. Baik. Intinya di situ. Baik. Nah, Pak Widianto Saputro, ini menurut Anda nih Pak, bagaimana Badan Pemenangan Nasional melihat perdagangan bebas internasional nih Pak? Perdagangan bebas internasional ya? Iya, betul. Oke. Kita sangat berusaha mendorong tumbuhnya perdagangan internasional, karena bagaimanapun juga sebagai satu negara di antara bangsa-bangsa kita tidak mungkin berdiri sendiri, khususnya dalam hal bilateral, artinya antara satu negara dengan negara yang lain itu. Prabowo Sandi melihat bahwa kita perlu menciptakan sebuah perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Betul. Bisa, karena kita meyakini bahwa tidak mungkin dalam perdagangan itu
satu negara ingin keuntungan untuk negara yang lainnya gitu. Iya. Sehingga di situ perlu negosiasi yang lebih baik gitu. Baik, satu lagi. Saya mencermati beberapa contoh mungkin ya. Ya, sorry ya. Ambil contoh misalnya sejak berapa tahun yang lalu kita menerapkan masyarakat ekonomi Asia, kemudian kita menerapkan ACTA, perjanjian dagang bebas ya dengan Cina misalnya. Nah, halo Bapak. Waktu itu, halo, ya. Waktu itu kita sangat berharap bahwa ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan perdagangan kedua negara, kemudian akan mendorong tumbuhnya industri-industri kita. Problemnya adalah ternyata setelah berapa tahun ini, dari 2010 sampai dengan 2018 sekarang, kita ini mengalami deindustrialisasi. Iya, betul. Angkanya kalau berdasarkan PDB mungkin sekitar 22 turun ke 21% begitu ya. Iya. Contoh yang lebih spesifik lagi, sorry masih sempat ya. Contoh yang lebih spesifik lagi mungkin antara perdagangan Indonesia dengan Cina. Oke, Indonesia dengan Cina. 5 tahun terakhir ini karena defisit kita dalam berdagang dengan negara Cina, maka pada saat kita melakukan free trade, perdagangannya melonjak naik, tetapi defisitnya pun menjadi melonjak, bahkan mencapai 50% di 2017-2018 ya. Kalau sekarang itu sudah lebih dari 18 miliar dolar kita minusnya. Wow. Nah, ini harus jadi sorotan untuk kita bersama. Kita berdagang dengan baik dengan negara-negara lain, tetapi juga kita harus bisa mendorong keuntungan untuk rakyat kita. Bulan lalu juga disepakati oleh pemerintah penerapan tentang IACPA. Itu perdagangan bebas antara Indonesia Australia. Saat ini negatif, saat ini defisit kita dengan Australia itu mencapai 3 miliar dolar. Kalau dengan free trade kemudian industri kita tidak siap di dalam negeri, para pengusaha kita di dalam negeri tidak siap untuk menangkap berbagai opportunity, maka minusnya akan semakin besar. Semakin bertambah. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang cepat dan sebagainya, kalau hanya untuk mempercepat keluarnya uang kita ke luar negeri, maka itu hanya akan merugikan bagi bangsa kita. Iya, setuju sekali. Satu lagi Pak Widianto yang ingin saya tanyakan nih Pak. Ini suaranya juga didengar oleh pemirsa di Aceh Pak. Nah, ini khususnya saya ingin tahu Pak harapan Anda untuk pengusaha Aceh. Mana? Halo? Iya, saya ingin tahu harapan Anda Pak untuk pengusaha yang ada di Aceh ataupun di seluruh Indonesia. Harapannya ya. Oke, saya ingin memulai dengan sebuah pepatah mungkin. Keberuntungan itu adalah bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Nah, misalnya kita sambungkan dengan tadi yang Mbak tanya tentang perdagangan internasional, pada saat pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri tidak bersiap, pada saat pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri tidak mendapatkan environment ekonomi yang adil, environment ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan karena kita tidak siap dalam perdagangan internasional. Oke, baik. Artinya harapan Anda adalah salah satunya Indonesia bisa lebih maju lagi dan harus siap yang pastinya biar nggak kecolongan. Ya, untuk Indonesia bisa menjadi lebih maju itu tidak hanya masalah presiden, itu masalah kita semua. Iya, tentu. Yang kita harapkan dari pemerintah adalah mereka memberikan guidance, mereka memberikan direction. Sementara kita para pengusaha, kita harus bersiap untuk siap bertarung, untuk siap berinvestasi, memanfaatkan opportunity. Minimal harus siap 5 tahun ke depan lagi Pak ya?
Sukses. Baik, terima kasih banyak Bapak. Insya Allah kita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Baik, terima kasih banyak Bapak Widianto. Usahanya. Iya, selamat malam Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sekali. Selamat malam untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ini perbincangan saya ataupun sambungan telepon dengan Bapak Widianto Saputro. Ini Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ya Pak Mahfud ya. Iya. Baik, ya pemirsa kami akan segera kembali di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh TV.